Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahman Wisukma. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 2A dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mereview sebuah buku berbentuk PDF yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi karya Sulaiman MA yang diterbitkan oleh Yayasan Pena Banda Aceh pada tahun 2016 dengan jumlah halaman 160. Terdapat 11 bab yang ada di dalam buku berbentuk PDF ini. Bab yang pertama itu menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Bab yang kedua itu menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi. Bab yang ketiga menjelaskan tentang Pancasila sebagai etika berpolitik. Bab yang keempat itu menjelaskan tentang identitas nasional. Bab yang kelima itu menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Bab yang keenam yaitu politik dan strategi nasional. Bab yang ketujuh menjelaskan tentang konstitusi NKRI. Dan bab yang ke-8 itu menjelaskan tentang demokrasi Indonesia dan pendidikan demokrasi. Bab yang ke-9 itu menjelaskan tentang negara hukum, rule of law dan HAM. Bab yang ke-10 itu menjelaskan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Dan bab yang terakhir itu menjelaskan tentang wawasan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Itulah 11 bab pembahasan yang ada di dalam buku berbentuk PDF ini. Pembahasan yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam Pancasila sebagai dasar negara ini terdapat pembahasan yang pertama yaitu Pancasila dalam pendekatan filsafat dan nilai-nilainya. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Adapun nilai yang terkandung diantaranya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, ada makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di setiap silanya ini terdapat nilai-nilai yang terkandung. Seperti sila yang pertama, itu nilai yang terkandungnya keyakinan bahwa Tuhan itu esa dengan segala zat yang sempurna. Sila yang kedua yaitu sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kondisi kodrat manusia yang sopan dan susila nilai. Sila yang ketiga itu mengandung makna nilai selalu menghargai walaupun tanpa membeda-bedakan. Sedangkan sila yang keempat mengandung makna nilai di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sila yang kelima yaitu keadilan berlaku dalam masyarakat di segala bidang, baik material maupun spiritual. Pembahasan yang ketiga dalam bab ini yaitu ada landasan yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menyebutkan dasar negara adalah Pancasila. Pada pembukaan hal itu secara yuridis bahwa Pancasila sah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada pembahasan yang selanjutnya ada makna Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu di mana Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Terakhir, pada pembahasan di dalam bab ini yaitu Pancasila sebagai sumber hukum, di mana Pancasila bagi Indonesia menjadi landasan hukum yang mengatur tentang tata tertib hukum negara. Pancasila digunakan sebagai sumber dasar dari segala hukum yang ada di negara.
Pembahasan yang kedua itu mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi Pancasila. Ideologi yaitu sikap pandang hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Ideologi Pancasila yaitu sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. Proses perumusan ideologi Pancasila ini diawali pada pembentukan BPUPKI pada tanggal 24 April 1945 dan pada tanggal 29 Mei 1945 beberapa tokoh diberikan kesempatan untuk berbicara, diantaranya yaitu Muhammad Yamin, yang kedua Sukomo, yang ketiga itu terakhir ada Soekarno yang menyampaikan pidato mengenai 5 dasar negara pada 1 Juni 1945 yang diberikan nama Pancasila. Ada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 di mana 9 tokoh nasional anggota Badan Penyelidik mengadakan pertemuan untuk membahas pidato dan usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan Badan Penyelidik. Nah, Pancasila ini sebagai ideologi terbuka. Apakah ideologi terbuka? Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang lain. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dalam berbagai aspek masyarakat. Teori tentang ideologi. Di sini ada upaya memperjelas perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Di antaranya yaitu ada ideologi liberal, di mana ideologi liberal ini berpaham individualis, sedangkan Pancasila ini berpaham sosialis, makhluk sosial. Dan yang kedua ada ideologi komunis, yaitu berpaham ateis di mana tidak bertuhan. Sedangkan Pancasila dalam sila yang pertama saja sudah disebutkan bahwa Tuhan yang Maha Esa. Berarti ideologi Pancasila ini memiliki Tuhan atau keyakinan. Yang ketiga itu ada ideologi keagamaan, di mana ideologi suatu agama itu berbeda-beda dengan agama yang lain. Fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok bangsa sebagai alat pemersatu bangsa dan pemecah konflik. Dan begitupun Pancasila memiliki fungsi yang demikian. Implementasi ideologi Pancasila dalam bernegara tentu harus dijabarkan dalam bentuk program kerja sama pemerintah. Pembahasan yang ketiga yaitu ada Pancasila sebagai etika politik. Etika yaitu tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Nilai sebagai pandangan atau dasar. Moral yaitu ajaran baik dan buruk yang berkaitan dengan aktivitas, perbuatan, dan kelakuan. Sedangkan norma yaitu sumber hukum. Etika politik adalah sebagai norma berpolitik sehingga masyarakat tidak terjebak dalam politik praktis yang tidak bermanfaat atau merugikan. Etika politik Pancasila sebagai acuan agar para pelaku negara harus berdasarkan prinsip moral itu yang terkandung dalam Pancasila. Implementasi etika politik Pancasila. Etika tersebut harus dapat diimplementasikan oleh berbagai kalangan per setiap individu. Pembahasan yang keempat yaitu identitas nasional. Identitas adalah tanda atau jati diri yang membedakan sesuatu dengan yang lain. Identitas nasional yaitu tanda yang dilakukan dengan kesepakatan bersama bangsa-bangsa yang terdapat di dalam negara. Bentuk identitas nasional Indonesia diantaranya yaitu bahasa Indonesia, bendera merah putih,
Lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Konstitusi Negara, dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada Pancasila, bentuk kesatuan Republik Indonesia, dan lain-lain. Negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menjadi sebuah negara yang merdeka. Sedangkan bangsa Indonesia yaitu pada hakikatnya merupakan tekad dan keinginan tinggi untuk membentuk suatu bangsa. Pembahasan selanjutnya ada urgensi integrasi nasional, yaitu upaya bersinergi sistem negara bermakna program pemerintah dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Bab yang kelima yaitu membahas tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Warga negara, apakah itu yang dinamakan warga negara? Warga negara adalah orang-orang atau penduduk yang menetap pada suatu negara. Hak warga negara yaitu segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Hak warga negara dari negara yaitu hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintah. Yang kedua, ada hak berserikat dan berkumpul. Yang ketiga, yaitu ada hak dalam memeluk agama. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban warga negara terhadap negara diantaranya yaitu mentaati hukum dan pemerintah yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang kedua, ada kewajiban membela negara. Dan yang ketiga adalah menghormati hak dan kebebasan. Pembahasan yang keenam yaitu politik dan strategi nasional. Apakah itu politik? Politik adalah langkah-langkah atau strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan sistem negara berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati dan kebijakan-kebijakan bersama. Strategi. Apakah yang dinamakan dengan strategi? Strategi adalah seni atau ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Politik nasional yaitu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional yaitu cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Penyusunan politik dan strategi politik nasional dapat dilihat dari sisi tingkatan, yaitu yang pertama ada suprastruktur politik. Suprastruktur politik adalah di mana penyusunan atau mekanisme politik dan strategi politik nasional diatur oleh presiden atau yang menjadi wewenangnya adalah seorang presiden. Yang kedua yaitu infrastruktur politik, yaitu merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Prinsip dasar penyelenggaraan politik dan strategi nasional adalah terselenggaranya pembangunan nasional dalam berbagai aspek kesejahteraan dan keadilan yang merata. Pembahasan yang ketujuh mengenai konstitusi NKRI. Apa yang dinamakan konstitusi? Konstitusi adalah aturan dasar tata kenegaraan yang memuat tentang sistem dan peraturan dasar negara. Konstitusi tertulis terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak tertulis atau konvensional yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan dipelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Substansi konstitusi yaitu muatan atau isi pokok konstitusi negara. Lalu ada tujuan konstitusi. Apakah tujuan konstitusi? Yaitu untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjalani hak
hak yang diperintah dan dirumuskan, pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Kemudian bab yang ke-8 tentang demokrasi Indonesia dan pendidikan demokrasi. Apakah itu demokrasi? Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Terdapat unsur diantaranya yaitu demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang kedua, demokrasi berdasarkan kepentingan hukum. Yang ketiga, demokrasi menampilkan sosok negara hukum dan lain-lain. Lalu terdapat beberapa prinsip demokrasi, diantaranya yaitu HAM, hak asasi manusia dijamin. Yang kedua, peradilan yang tidak memihak. Kemudian yang ketiga yaitu ada kebebasan pers atau media massa dan lain-lain. Demokrasi Indonesia menurut berbagai informasi yang beredar terdapat 4 periode. Periode yang pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1959, yaitu merupakan demokrasi parlementer. Periode yang kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu demokrasi terpimpin. Periode yang ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1998, yaitu Orde Baru. Lalu yang keempat itu ada pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu merupakan reformasi. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi ini yaitu harus dikembangkan melalui sosialisasi serius yang dilakukan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dengan tujuan untuk membekali nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada bab 9 ada negara hukum, rule of law dan HAM. Rule of law yaitu suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersama dengan kelahiran konstitusi dan demokrasi, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaan menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian. Ciri-ciri negara hukum, rule of law ini yaitu yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, setiap orang sama di depan hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan pengadilan. Prinsip rule of law termuat dalam Undang-Undang 1945, di mana negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketiga yaitu ada segala warga negara bersamaan kedudukannya dan lain-lain. Secara yuridis, bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. HAM muncul dan berkembang di berbagai belahan negara pada hakikatnya sebagai wujud kesadaran manusia untuk menjunjung tinggi derajat dan harkat martabat manusia yang terzalimi oleh penguasa, ketidakadilan, perbudakan, penjajahan yang dialami oleh umat manusia. Pembahasan yang ke-10, bab 10 yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Hakikat wawasan Nusantara pada dasarnya adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Geopolitik bagi bangsa Indonesia adalah pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografi wilayah negara untuk mencapai tujuan nasional.
batas wilayah NKRI. Yang pertama ada wilayah daratan. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu Sarawak dan Malaba. Terus ada Papua Nugini dan Timor Leste. Yang kedua ada wilayah perairan, yaitu laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Terus yang ketiga ada wilayah udara. Batas wilayah udara yang berada di Indonesia ditentukan oleh garis tegak lurus 90 derajat yang ditarik dari wilayah daratan dan perairan. Bab yang terakhir yaitu membahas tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Apakah yang dinamakan geostrategi? Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan geostrategi atau ketahanan nasional untuk mewujudkan keadilan hukum, kesejahteraan, pertahanan, dan keamanan nasional. Fungsi geostrategi atau ketahanan nasional yaitu sebagai daya tangkal dari berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, politik, keamanan, dan berbagai bentuk ancaman lain yang dapat mengancam terhadap keutuhan NKRI. Hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk mendapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Asas dan sifat ketahanan nasional diantaranya yaitu yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, menunggal. Yang ketiga, mawas diri. Keempat, percaya pada diri sendiri. Yang kelima, tidak bergantung pada pihak lain. Dan lain-lain. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai buku berbentuk PDF pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.